Oke, baiklah, senang sekali ya hari ini bisa berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran yang sama, di mata pelajaran ekonomi di pertemuan ketiga ya kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk di pertemuan ketiga, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu itu belajar tentang apa? Iya, Adik? Ilmu ekonomi. Iya, bagus sekali. Coba Adik dijelaskan terlebih dahulu ilmu ekonomi itu yang seperti apa? Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, bagus. Ada lagi anak-anak? Boleh Mutia? Karena semua orang percaya Iya, boleh Adinda. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya. Oke, bagus sekali. Benar ya yang dikatakan oleh teman-temannya. Kalau ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mana mempelajari mengenai makhluk sosial, makhluk hidup, dan juga bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat tidak terbatas. Oke, jadi hari ini di pertemuan ketiga itu kita akan belajar mengenai kelangkaan, masalah inti di dalam ilmu ekonomi. Nah, harapannya setelah kalian belajar mengenai kelangkaan pada hari ini, kalian dapat mengetahui dan juga kalian dapat memahami apa itu definisi dari kelangkaan, dan juga kalian dapat membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Dan kalian juga dapat mengetahui penyebab-penyebab terjadinya kelangkaan dan bagaimana cara mengatasi kelangkaan itu sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika Anda dihadapkan oleh dua pilihan antara kebutuhan dan juga keinginan, mana yang harus kalian penuhi terlebih dahulu? Kebutuhan. Oke, good job. Berarti tepuk tangan kita semua. Nah, jadi kebutuhan itu ya harus dipenuhi terlebih dahulu ya anak-anak, karena kebutuhan ini sifatnya krusial, dan juga baru setelah kita memenuhi kebutuhan, lantas disambung dengan keinginan kita. Oke, next. Nah, di sini ada konsep kelangkaan. Kelangkaan ini adalah kondisi di mana suatu sumber daya alam itu tersedia dengan terbatas, sedangkan kebutuhan dan juga keinginan manusia yang sangat tidak terbatas. Nah, kebutuhan itu kan terdiri dari banyak hal ya. Contohnya seperti makanan, minuman, dan juga tempat tinggal, pakaian, itu termasuk dengan kebutuhan. Nah, ditambah lagi dengan keinginan kita seperti gadget, internet, kendaraan, dan juga lain-lain. Oke, kita next. Nah, di sini ada contoh dari kelangkaan. Contohnya itu seperti air bersih, bahan bakar, pangan, terus tenaga medis, hutan dan lahan, dan juga modal usaha. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang ini pemerintah sedang melakukan kebijakan WFH ya, atau work from home. Nah, di mana guna dari kebijakan tersebut ya untuk mengefisiensi adanya bahan bakar ataupun mengefisiensi energi. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak penyebab dari terjadinya kelangkaan? Ada yang tahu penyebabnya? Iya, Nabila Isna? Iya, betul sekali. Ada lagi anak-anak? Iya, Mutia. keterbatasan sumber daya manusia. Iya, betul Mutia. Ada lagi anak-anak? Iya, oke, bagus sekali ya. Nah, benar ya. Jadi penyebab kelangkaan itu yang pertama keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan sumber daya manusia, terus keterbatasan modal, faktor geografis, dan juga teknologi. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya dulu nih, kenapa sih di Indonesia itu dikatakan sumber daya alamnya itu terbatas? Bukannya di Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah? Ada yang bisa jawab? Iya, boleh, Adinda. Karena penduduk di negara Indonesia ini bertambah setiap tahunnya, Bu, sedangkan SDM-nya tidak. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Iya, Adin. Menurut saya karena banyak oknum yang tidak bertanggung jawab, Bu, yang ingin memanfaatkan SDM yang ada. Iya, benar sekali. Jadi betul ya anak-anak. Nah, kenapa di Indonesia itu dikatakan sumber daya alamnya yang sedikit? Ya karena setiap tahunnya Indonesia itu memiliki penduduk yang sangat banyak ya. Jadi dengan keterbatasan sumber daya alam yang stagnan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dan juga keinginan manusia. Oke, nah cara mengatasi kelangkaan. Cara mengatasi kelangkaan ada dua. Yang pertama itu
ada menyusun skala prioritas. Dan yang kedua itu ada meningkatkan produktivitas. Nah, menyusun skala prioritas ini yang pertama itu dengan cara bagaimana kita mengurutkan dari kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, coba ada pendapat lain nggak? Bagaimana sih cara kita untuk menyusun skala prioritas? Ada yang bisa? Bu, Ya, Farah. jadi caranya itu dengan membuat daftar kebutuhan yang diinginkan dan menyesuaikan tingkat kepentingannya, Bu. Iya, betul. Jadi kita harus mengurutkan dulu dari tingkat kepentingannya ya. Contohnya itu ya seperti dari kebutuhan primer, terus sekunder, dan juga keinginan kita seperti kebutuhan tersier. Nah, selanjutnya itu ada cara mengatasskalakan dengan meningkatkan produktivitas. Nah, contohnya seperti meningkatkan sumber daya manusianya. Dengan cara apa, Bu? Ya, dengan cara bagaimana kita menginvestasikan diri kita dengan pendidikan, ya, dengan adanya pelatihan, terus pengembangan kompetensi dalam diri kita, dan juga bagaimana kita juga bekerja dengan teknologi-teknologi yang memadai sekarang. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Oke, sudah paham semua ya? Oke. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini, coba Ibu mau satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Ya, kepada Adinda. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelangkaan adalah suatu kondisi yang mana sumber daya terbatas, sedangkan kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Jika kelangkaan dibiarkan terus-menerus tanpa adanya peran pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, akan berimbas pada kenaikan harga atau inflasi dan menimbulkan biaya peluang atau opportunity cost, dan segera membuat menyusun skala prioritas untuk membuat sebuah kebijakan. Oke, terima kasih Adinda. Jadi benar ya, untuk kesimpulan kita pada hari ini yaitu kelangkaan itu adalah suatu kondisi di mana sumber daya alamnya itu terbatas, sedangkan kebutuhan dan juga keinginan manusia itu yang sangat tidak terbatas. Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya ada dua tadi ya, dengan cara menyusun skala prioritas dan juga dengan cara meningkatkan produktivitas manusianya. Oke anak-anak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, di sini ada studi kasus ya yang bisa kalian kerjakan nanti di rumah dan juga sudah Ibu tautkan di grup WA kalian ya. Baiklah, kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk minggu depan itu kita akan belajar mengenai materi pasar ya. Kalian jangan lupa sebelum Ibu masuk ke materi pasar, kalian bisa membaca dulu materi pasar agar setelah Ibu masuk, kalian bisa memahami materinya. Oke, anak-anak? Oke, mungkin itu saja ya dari Ibu untuk pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, bisa Ibu tutup pembelajaran kita hari ini? Bisa. Oke. Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.